Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, bapak-bapak dimanapun anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat. Semoga kita dijauhkan dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, kita meneruskan kajian kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kajian kita tentang dosa besar yang kedua. Kalau pertemuan yang lalu sudah kita membahas dosa besar yang pertama syirik, yang pertama asyirkul akbar, menyekutukan Allah dengan yang lain dalam beribadah. Kemudian diteruskan dengan pembahasannya tentang asyirkul asghar, yaitu syirik kecil, yaitu dengan artian riya, dia pamer atau ingin mendapat pujian dari manusia. Maka dosa besar yang kedua itu tentang membunuh orang, qatlun nafs, membunuh orang yang tidak bersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabiratu, adapun dosa besar, ats-tsaniyatu yang nomor dua atau yang kedua, qatlun nafsih, yaitu membunuh jiwa, membunuh seseorang. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala maha luhur Allah, wa man, dan adapun orang, yaqtulu yang bunuh siapa orang, mukminan pada orang yang beriman, muta'ammidan dengan sengaja, fajazauhu, maka adapun balasannya orang yang membunuh, jahannamah, neraka jahanam, khalidan, dalam keadaan kekal, fiha, dalam neraka jahanam, wa ghadibah, dan marah Allah siapa Allah alaihi pada orang, wa la'an, dan melaknat siapa Allahu pada orang, wa adda, dan menyiapkan Allah lahu pada orang, azaban, pada siksaan, aziman yang agung. Surat An-Nisa ayat 93. Allah berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Allah berfirman, barang siapa yang membunuh orang yang beriman, membunuhnya dengan sengaja, apa balasannya? Maka balasannya dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Apa sebentar? Khalidan fiha, kekal di dalam neraka jahanam. Ditambah lagi Allah murka semurka-murkanya kepada orang yang membunuh itu, dan Allah melaknat kepada orang yang membunuh orang beriman yang sengaja tadi, dan Allah menyiapkan untuknya azab yang sangat pedih, azab yang sangat besar. Dalam kitab Tafsir Baghawi jilid 2 halaman 266 diulas panjang lebar, barang siapa yang membunuh orang dan orang yang dibunuh dia tidak punya hak untuk dibunuh, tidak punya hak untuk dikisos, atau tidak punya kewajiban untuk dikisos, maka orang yang membunuh itu mempunyai dosa besar, nomor 2 daripada dosa syirik. Maka ulama itu 2 pendapat. Ada pendapat yang pertama, orang yang membunuh dengan sengaja,
yang dibunuh dengan dia itu yang dibunuh adalah orang yang beriman kepada Allah, maka ulama ada yang menyatakan tidak ada tobatnya. Tapi pendapat yang kedua ada yang menyatakan ada tobatnya. Katanya sahabat Ibnu Abbas, ini Abdullah bin Abbas, dan katanya Imam Sufyan bin Uyainah, orang yang membunuh orang yang beriman itu dengan sengaja dan dia itu tidak mempunyai kewajiban dibunuh karena dia tidak melakukan perbuatan yang berhak untuk dibunuh, maka orang yang bunuh ini walaupun bertobat tidak akan diterima oleh Allah. Itu katanya Abdullah bin Abbas dan katanya Imam Sufyan bin Uyainah dalam kitab Tafsir Al-Baghawi jilid 2 halaman 266. Tetapi ulama jumhur, yakni mulai sahabat yang 4 dan kemudian a'immatul arba'ah, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa orang yang membunuh orang yang beriman itu ada 2 penjelasan. Kalau dia membunuhnya itu orang yang beriman dengan sengaja, dia meyakini bahwa hukumnya halal membunuh orang itu, meyakini, maka dia hukumnya murtad, maka dia itu matinya mati kafir, maka dia itu karena menghalalkan barang yang haram, maka berarti dia itu akan kekal di dalam api neraka. Akan tetapi ketika dia membunuh, dia yakin bahwa dirinya itu berbuat dosa dan dia tidak menyatakan halal tapi melanggar, maka dia tetap beriman. Tetap beriman. Tetapi walaupun nanti dia dihitung beriman, akan siksa oleh Allah bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Karena di sini menggunakan khalidina fiha, yakni lama sekali siksaannya. Kenapa? Disertai dengan kemurkaan Allah, disertai dengan laknat dari Allah, dan disertai dengan azab yang sangat besar untuk orang yang membunuhnya itu. Nah, apa dalil dari kedua pihak? Sahabat Abdullah bin Abbas dan Imam Sufyan bin Uyainah itu berdasarkan ayat ini, surat An-Nisa ayat 93. Karena Allah menyatakan, orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam khalidina fiha. Kalau khalidina fiha berarti tidak keluar. Kalau enggak keluar berarti tidak ada taubat. Karena orang kalau masih beriman itu masih pada akhirnya masuk surga. Itu. Sedangkan dalil yang digunakan oleh imam yang lain, yakni jumhur ulama, itu berdasarkan hadis Rasulullah menyatakan, man qala la ilaha illallah wa lam yusyrik dakhalal jannah. Kata Rasulullah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, maka dia akan masuk surga. Apa artinya dengan hadis ini? Bahwa orang yang masih mengucapkan syahadat, walaupun melakukan dosa besar seperti membunuh selain dosa syirik, berarti akan diampuni oleh Allah. Seperti menyatakan tadi dalam ayat yang lain, seperti yang dipelajarin sebelumnya tentang syirik, apa katanya yang sampean pelajari kemarin itu, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik yang mati dalam keadaan syirik, dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Nah, itu pendapat ulama jumhur. Nah, ayat ini di dalam kitab Tafsir Al-Baghawi itu jelaskan bahwa ayat ini turun pada seorang yang dulunya dia beragama Islam, yakni sahabat, tapi kemudian dia murtad, itu namanya
Makis bin Sobabah. Makis bin Sobabah itu masuk Islam di Madinah, kemudian dia penduduk Mekah ya, kemudian dia itu pun dengan saudara namanya Hisham, lalu pindah ke Madinah. Singkat cerita dia itu saudaranya Hisham itu terbunuh di daerah suku Bani Najjar. Tapi pembunuhnya nggak ketemu, siapa pembunuhnya. Singkat cerita Rasulullah itu menyuruh sahabat dari kabilah Fahr yang disebut namanya Al-Fahri tadi, disuruh untuk datang ke Bani Najjar. Rasulullah menyatakan, sampaikan kalau ditemukan orang yang bunuh mohon diserahkan, akan dihukum qisas. Tapi kalau ternyata Bani Najjar tidak bisa menemukan, maka harus bayar diat 100 unta. Apa yang terjadi? Maka suku Bani Najjar itu dia itu menyatakan sam'atan wa ta'atan li Rasulillah. Saya patuh pada Rasulullah. Maka lalu dia itu memberikan unta 100. Nah, singkat cerita di tengah jalan si Makis bin Sobabah ini berpikir, kalau membunuh harus dibunuh. Kenapa saya rela menerima diat ini? Kan malu. Singkat cerita, sahabat yang selalu menemani Makis bin Sobabah dari suku Fahri itu dibunuh, dipukul dengan batu sampai mati. Nah, akhirnya dia itu kan membunuhnya kan sisa muslimnya kan, dibunuh, lalu dia itu unta yang harus dibawa lari ke Madinah dan dia kembali murtad. Lah turunlah ayat firman Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Itu dalam riwayat itu. Tapi ayat itu kan jelaskan. Jadi Makis bin Sobabah itu kan kembali murtad. Dia tidak tetap beragama Islam. Dia lari ke Mekah. Kemudian setelah pembebasan kota Mekah, dia itu ditemukan di dekat Ka'bah. Dia minta maaf, tidak mau dibunuh, dan dia itu pura-pura kembali masuk Islam lagi. Tetap sampai dia itu gelantungan di satirnya Ka'bah, di kain Ka'bah itu, di kiswa Ka'bah, tapi tetap dibunuh. Kenapa? Karena dia hukumnya orang murtad. Orang murtad itu kan dihukum mati. Itu yang dibuat dalil daripada ulama jumhur bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita yang kekal dalam neraka ini ketika dia itu setelah membunuh dia menjadi orang murtad, kembali kepada agama lain, yakni keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, dia itu meyakini bahwa pembunuhan itu hukumnya halal, maka menjadi murtad. Tetapi kalau dia itu masih meyakini bahwa membunuh itu haram, maka tetap dia itu dihitung sebagai orang muslim, orang yang beriman namun mempunyai dosa besar, yang berhak nanti mendapatkan azab yang sangat pedih, yang waktunya sangat lama di dalam neraka dan siksaannya sangat berat di dalam neraka. Nah, kata-kata wa mayyatul mu'minan, kata-kata muda orang beriman itu mempunyai beberapa penjelasan dan mempunyai beberapa praktek. Bisa dengan artian dia membunuh langsung. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, semoga tidak terjadi kepada kita. Dia membunuh dengan menggunakan senjata tajam. Bisa dengan pisau, bisa dengan pedang, dengan apa saja. Atau dengan pakai senjata api, pakai tembak. Dar. Itu apa? Namanya dia pelaku, eksekutor. Nah, itu bisa termasuk apa dia? Jelas, dia yang membunuh. Atau dia menyuruh orang lain. Wah, karena dia punya uang, lalu membayar orang lain untuk membunuh. Maka dia termasuk apa? Termasuk mayyaktul. Termasuk dia hukumnya membunuh. Jadi walaupun dia tidak melakukan eksekusi langsung, tapi karena dia yang menyuruh, membayar orang untuk membunuh, maka dia itu termasuk yang melakukan pembunuhan. Atau dia punya kekuasaan, orang yang tidak salah, orang yang tidak mempunyai kewajiban untuk dihukum qisas, lalu diperintahkan untuk dibunuhnya karena dia punya kekuasaan, lalu dia menyuruh orang untuk membunuhnya, pembantunya disuruh membunuh, maka dihukum dia sama dengan yang melakukan pembunuhan itu. Atau dia memfitnah orang sampai bertengkar, sampai saling membunuh. Dia adu domba. Sampai
terjadi pembunuhan, maka orang yang memfitnah itu hukumnya sama dengan dosa dia membunuh. Maka zaman sekarang di zaman hoax, dia itu membuat berita-berita bohong melalui WA, melalui SMS, melalui Twitter, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui web dan sebagainya, yang fitnah itu membuat orang saling membunuh, maka dia dosanya sama dengan yang membunuh langsung, karena dia penyebab utama. Nah, atau dia memberikan kesaksian palsu, umpamanya dia itu di pengadilan, lalu di pengadilan dia itu dia diancam dengan hukuman berat. Kalau ada saksi yang memberat, maka dia akan diputuskan. Nah, ternyata dia itu sengaja buat kesaksian palsu. Buat kesaksian palsu supaya yang tertuduh itu diberi hukuman mati. Nah, dia yang sengaja beri hukuman kesaksian palsu ya, kesaksian palsu, qaul zur, buat kesaksian palsu, maka dia sama dengan yang melakukan eksekusi. Dari mana kita tahu? Karena Rasulullah menyatakan, man a'ana ala ma'syiatin walau bisatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Orang yang membantu pada perbuatan maksiat walaupun separuh kata, itu tahu ambil syarat, sama dosanya dengan yang melakukan secara penuh itu. Tuh, maka karena itu kita hati-hati. Mungkin orang menganggap, oh tidak mungkin saya membunuh, kecil penakut lagi itu. Tapi bisa jadi, walaupun dia itu kecil penakut, tapi dia itu membuat fitnah, membuat hoax, membuat orang saling membunuh. Atau dia itu melakukan hal yang membuat orang itu kacau. Itu, maka karena itu hati-hati. Karena kalau kita sampai melakukan dosa yang kedua ini, yakni membunuh, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekal dalam api neraka dan mendapatkan murka dari Allah, mendapatkan laknat dari Allah, dan Allah menyiapkan azab yang sangat besar. Wa qala, dan firman siapa Allah Ta'ala makhluk Allah, walladzina, dan orang banyak, la yatmunah, yang tidak menyembah siapa orang banyak pada yang lain, ma'allahi beserta Allah, ma'allahi pada Allah, ilahan pada Tuhan akhir yang lain, wala yaqtuluna, tidak membunuh siapa orang banyak an-nafsah pada jiwa, allati harrama, yang mengharamkan Allah siapa Allah pada membunuh, illa bil haqqi, kecuali dengan benar, wala yaznun, dan tidak berzina, waman, dan adapun orang yaf'al, yang melakukan siapa orang zalika wasama itu, yalqa, menemui orang asaman pada dosa, yudha'af, dilipat gandakan lahu bagi orang al-azabu siksa, yaumal qiyamati, di hari kiamat, wa yakhlud, dan kekal siapa orang fihi, dalam siksa, muhana, dalam keadaan dihinakan, illa man, kecuali orang taba, yang taubat siapa orang, wa aman, dan iman siapa orang, wa amalan, melakukan orang amalan pada amal perbuatan solihan yang baik. Surat Al-Furqan ayat 68. Allah berfirman begini, walladzina la yatmuna ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila shalihan. Surat Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 70. Coba kita makan. Nah,
Salah satu ciri-ciri orang yang beriman itu dia tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Dia itu tidak menyembah yang lain, tidak katanya di sini, dia tidak beribadah kepada selain Allah beserta Allah. Artinya tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Yang kedua apa cirinya? Wala yaqtuluna nafsallati haramallahu illa bilhaq. Dia tidak membunuh seorang yang telah Allah haramkan. Dia tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuhnya kecuali dengan hak. Apa haknya? Kalau haki, kisos. Kalau ada orang membunuh dengan sengaja, maka hukumannya apa? Maka dibunuh. Tapi bagi negara yang melaksanakan hukum Islam secara penuh, pada Arab Saudi, yang melakukan hukuman mati siapa? Negara, bukan individu. Bukan kalau kakaknya dibunuh lalu bebas bunuh, itu tidak boleh. Tapi negara dengan melalui pengadilan dan terbukti dia betul-betul salah dan melakukannya dengan terencana, melakukannya dengan sengaja. Kemudian apa? Dan tidak berzina. Dan tidak berzina. Itu ciri orang yang beriman. Nah, ini kata kuncinya. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Kalau ternyata dia membunuh, maka dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, dan sisanya dilipat gandakan di hari kiamat. Di dalam neraka akan mendapatkan bermacam-macam siksaan yang berlipat ganda. Wa yakhlud fihi muhana, dan disiksa dengan kekal dan penuh dengan kehinaan. Kecuali illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha. Tadi saya baca banyak wa amana wa amina wa amila amalan sholiha, betul ya bacanya ya? Nah, kecuali dia bertobat dan dilanjutkan dengan amal soleh. Bagaimana bertobatnya? Dia menyesali. Kalau dia sudah ketahuan terbuka, maka dia harus rela dirinya dihukum kisos. Kalau negaranya negara yang melaksanakan hukum kisos, artinya negara Islam. Kalau dia tidak ketahui, kalau dia itu bukan negara yang semacam itu, apa tobatnya? Maka dia menyesali dengan perbuatan yang dia lakukan, dengan penyesalan yang sesungguhnya, dan dia berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi terhadap perbuatan itu, baik membunuh, mencuri dan sebagainya, dia itu, dan betul-betul tidak mengulangi lagi. Kemudian setelah itu apa? Yang ketiga, beristighfar kepada Allah terus menerus atau dengan jumlah yang banyak. Kemudian ditambah dengan banyak beramal soleh. Itu namanya taubatan nasuha. Artinya apa di sini sampaikan? Orang yang membunuh akan mendapatkan azab yang berlipat ganda dan kekal siksaannya di dalam api neraka. Kecuali dia bertobat dan beramal soleh. Waqala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala mahaluh Allah, min ajli dzalika, oleh karena itu, yakni tentang kisah pembunuhannya Qabil dan Qabil dan ceritanya pembunuhan atau Qabil dan Habil. Ya, Habil membunuh Qabil gitu ya. Apa kata Allah? Katabna, kami wajibkan ala Bani Israilah, atas Bani Israil, annahu, sungguh kerjaan, man, adapun orang, qatalah, yang membunuh siapa orang, nafsan, pada orang lain, bil nafsin, dengan tanpa karena membunuh,
artinya bukan hukum qisas, au fasadin atau membuat kerusakan fil ardi dalam bumi, artinya tidak ngerampok, faka'annama maka seakan-akan kau telah membunuh siapa orang annasah pada manusia jami'an semuanya. Waman dan adapun orang ahya yang menghidupkan siapa orang kepada an-nafs, faka'annama maka seakan-akan ahya menghidupkan siapa orang an-nasa pada manusia jami'an semuanya. Jadi setelah Allah menceritakan tentang kejadian pembunuhan antara Qabil dan Habil, yakni Qabil yang dibunuh, Habil yang dibunuh, maka singkat cerita, orang yang membunuh satu orang maka seakan-akan membunuh semua orang. Orang yang menyelamatkan satu orang maka seakan-akan dia menyelamatkan seluruh manusia. Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran itu menjelaskan secara rinci begini. Orang yang membunuh orang lain itu, dia itu yang dibunuh seorang nabi. Maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Atau membunuh seorang ulama besar yang menjalankan perjuangan Nabi Muhammad, maka dia seakan-akan membunuh seluruh manusia. Itu tafsiran yang ada dalam kitab At-Tabari. Tapi ada tafsiran bahwa membunuh orang itu hukumnya itu adalah dosa besar. Dan dosanya itu sangat besarnya, maka membunuh satu orang seakan-akan membunuh seluruh manusia. Coba bayangkan kalau dibunuh itu banyak. Mengerikan gitu. Nah. Kemudian apa yang dimaksud dengan waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a? Ada dua tafsiran di dalam kitab At-Tabari itu. Dijelaskan bahwa orang yang mendukung ulama yang menjalankan misi perjuangan Nabi Muhammad bagi orang yang tidak menuruti perjuangan Nabi Muhammad, maka seakan-akan menghidupkan seluruh manusia. Nah, bagi orang yang menuruti Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi sebelumnya, maka dia yang menjadi pembantu, mendukung perjuangan Nabi Muhammad, maka seakan-akan menghidupkan seluruh manusia. Ini tafsiran yang pertama. Tapi tafsiran yang kedua, kalau dia mendapatkan orang yang terancam kematian, misalnya dia itu mau jatuh ke sumur, lalu dia diselamatkan, maka seakan-akan menghidupkan seluruh manusia. Atau melihat ada orang mau kena tabrak mobil, kita selamatkan, maka kita ini mendapatkan pahala yang sangat besar, seakan-akan menghidupkan seluruh manusia. Begitupun para medis yang bekerja dengan ikhlas karena Allah. Lalu ada orang yang sakit parah, apalagi sekarang itu musim corona, oleh dia diobati ikhlas karena Allah ingin menyelamatkan nyawa orang yang sakit parah itu, orang yang terpapar virus corona dan dia juga mengidap penyakit-penyakit yang berat seperti kencing manis, seperti jantung yang sudah parah atau kena penyakit yang lain, lalu dia berusaha diperjuangkan sampai dia selamat, sampai dia sehat, maka dia itu akan mendapatkan pahala dari Allah seakan-akan dia menyelamatkan seluruh manusia. Alhamdulillah. Nah, maka di sini Allah menyatakan, dan disebabkan cerita Qabil dan Habil, maka aku tetapkan kepada Bani Israel bahwa orang yang bunuh orang lain dengan tanpa karena membunuh orang lain, yakni bukan hukum qisas, au fasadin, atau dia karena menjadi hirabah, menjadi perampok, maka dia itu dosanya sangat besar, seakan-akan membunuh manusia keseluruhan. Tapi selamatnya kalau dia menyelamatkan seseorang,
karena Allah, maka seakan-akan dia itu menghidupkan seluruh orang. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa dosa membunuh itu adalah dosa besar yang sangat besar karena diancam dengan bermacam-macam siksaan. Saya ingin bahas tentang kota Semdunaksim pakai nama kota Sajami. Kita bicara tentang hukum qisas. Kenapa sih Islam itu ada hukum qisas? Orang bertanya, apakah tidak kasihan kepada orang yang membunuh itu? Itu hukumnya hukum barbar, ada yang menyatakan begitu. Itu tidak modern. Kan kasihan dia. Dia itu memikirkan kasihan kepada yang membunuh, tidak dipikirkan kasihan pada yang dibunuh. Dia berkata ke orang-orang yang membela hukum itu, katanya, dia kan seorang pembunuh, dia kan karena kelalaian jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia dihukum mati, bagaimana keluarganya? Kan kasihan siapa yang merawat? Dia yang dipikirkan orang yang berbuat jahat, tapi nggak dipikirkan orang yang dizalimi, orang yang dibunuh. Orang yang nggak berdosa dia dibunuh, lalu dia punya anak, punya istri. Coba bayangkan, kalau masih muda, anaknya masih kecil-kecil, istrinya masih kecil-kecil, siapa yang mau merawat? Maka dalam Islam itu kenapa menyatakan bahwa qisas itu membawa kehidupan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau orang membunuh akan dihukum membunuh, kan mikir-mikir, dia kalau membunuh nanti saya mati, kan begitu. Maka apa? Situ bahwa qisas itu akan membawa kehidupan. Siapa yang hafal ayat wa innamal qisasu hayatu ya ulil albab? Benar? Hafal? Nah, wa alaikum fil qisasi, itu ya. Wa alaikum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Di situ. Ya. Ayat berapa itu? Lupa ya, saya lupa juga itu. Nah, itu karena orang kalau dia membunuh orang akan dihukum bunuh, mikir-mikir. Coba contoh konkretnya di Arab Saudi itu, angka kriminal pembunuhan itu sangat rendah. 1 tahun belum tentu terjadi. Bahkan hasil penelitian itu diteliti itu agak lama dulu penelitian itu, mulai tahun 90 sampai tahun 2000 sampai tahun 96, karena itu saya yang baca penelitiannya itu mulai tahun 90 sampai 96 itu hanya terjadi pembunuhan 1 kali, itu orang yang bukan ke suku Arab karena dia itu cemburu istrinya itu diperkosa orang lain. Jadi bukan cemburu apa merasa gitu ya itu. Jadi kasusnya kayak itu. Itu coba 6 tahun tidak ada satu pembunuhan satupun dalam negara. Coba bayangkan. Tapi negara-negara yang lain banyak. Kenapa? Yang ketiga, nggak ada orang tuh pembunuh kelas tinggi. Kenapa kalau membunuh akan dibunuh? Itu kenapa dalam Islam itu menyatakan wa alaikum fil qisasi hayatui ya ulil albab. Ya begitu ya ayatnya ya. Ya itu maka karena itu kita ini dalam Islam itu kenapa ada hukum qisas. Kemudian yang terakhir, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Surat At-Takwir ayat 8 sampai ayat 9. Wa idzal mau'udatu, dan ketika bayi yang dikubur hidup-hidup, su'ilat, ditanyakan siapa bayi, bi ayyi dzambin, dengan dosa apa qutilat, dibunuh siapa bayi. Artinya di akhirat kelak itu ketika di hari kiamat itu orang yang dibunuh itu akan ditanya. Begini kisahnya ini ya, biar sambung. Jadi kebiasaan orang-orang kafir jahiliyah sebelum Islam itu di tanah Najd, tanah Arab itu punya kebiasaan kalau punya anak bayi perempuan itu dibunuh, dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena takut dia itu terjadi perang, anak perempuannya menjadi tahanan dan menjadi malu. Yang kedua, karena perempuan tidak bisa bekerja
seperti laki-laki karena hidup di padang pasir, maka takut kelaparan lalu dibunuh. Nah, yang dibunuh di hidup itu nanti itu akan diminta pertanggungjawaban kepada orang tuanya. Kenapa, dosa apa dia, kenapa dibunuh? Apa kesalahan mesti bayi itu dibunuh? Maka dalam kitab tafsir At-Tabari dikisahkan, jadi ada sebuah hadis menceritakan begini. Bayi yang dibunuh masih kecil, baik dikuburkan atau dibunuh yang lain, maka nanti dia akan datang kepada ibunya, lalu dia gelantungkan kepada susu ibunya dengan berlumuran darah dan bilang, dia berkata, ya Allah, ini ibuku yang membunuhku, ya Allah, ini ibuku yang membunuhku. Mengerikan nanti di akhirat itu. Artinya apa? Konklusinya ingin menyampaikan kepada kita, ingin menyampaikan kepada kita itu bahwa dosa yang nomor 2 atau dosa besar yang nomor setelah syirik itu adalah qatlun nafsi, membunuh orang. Nah, orang yang membunuh orang itu akan mendapatkan azab dari Allah yang sangat pedih, bahkan siksanya itu kali dalam api neraka. Dan dosanya itu saking besarnya, maka nanti azabnya dilipat ganda dan azabnya sangat berat. Maka karena itu kewajiban kita adalah menghindari perbuatan dosa membunuh, baik langsung atau tidak langsung. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dari dosa syirik dan dosa membunuh orang. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.